belajar mengenai materi induksi matematika. Materi ini adalah materi matematika wajib untuk kelas 11 semester 1. Nah, sebelum masuk di induksi matematika itu sendiri, subbab yang pertama adalah kita akan mempelajari notasi sigma. Notasi sigma digunakan untuk menyatakan penjumlahan suatu bilangan yang berurutan yang memiliki pola. Jadi, kalau seperti ini, lima tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sebanyak 100 kali. Kita bikin dia dalam bentuk notasi sigmanya gimana? Cukup sederhana. Sigma 5 I dari 1 sampai 100. Nah, jadi yang sepanjang ini kita buatkan dia ringkas. Ini dia dalam bentuk notasi sigma. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari bagaimana mendapatkan cara membuat notasi sigma ini dari pola yang ada. Sebelum kita mempelajarinya, kita harus tahu terlebih dahulu definisi dari notasi sigma. Definisi notasi sigma itu adalah penjumlahan deret U1 tambah U2 ditambah U3 tambah sampai UN itu bisa kita tuliskan dalam bentuk notasi sigma. Sigma UI I dari 1 sampai N. Nah, gini. Jadi, cara bacanya seperti apa? Sigma deretnya, polanya UI, I bergerak dari 1 sampai N. Jadi, I sama dengan 1 ini adalah batas bawah. Atau awalnya dari mana? Batas awal. Kalau N ini adalah batas akhir atau batas atasnya gitu. Bawah lawannya atas ya. Nah, ini karena bawah kita gunakan. UI ini adalah polanya. Gitu. Jadi sebelum kita belajar notasi sigma lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu definisinya apa. Suatu deret U1 tambah U2 tambah U3 tambah sampai UN itu dalam bentuk notasi sigma seperti ini tulisnya. Sigma UI I bergerak dari 1 sampai N gitu. Nah, kalau misalnya nanti ada contohnya itu 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Bagaimana cara kita buatnya dalam bentuk notasi sigma? Notasi sigma ini kan deret, suatu deret. Deret itu erat kaitannya dengan ada deret aritmatika, deret geometri. Nah, itu materi yang harus Ananda semua kuasai. Harus ingat kembali deret aritmatika UN itu apa? SN aritmatika itu apa? Berarti sigma ini kan jumlah. Jumlah itu dideret jadinya SN. Jadi sigma itu adalah SN gitu. Nah, ini seperti apa? Kalau dalam 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10, bedanya berapa? Jaraknya selalu 2, sama semua. Kalau sama berarti ini namanya, ini adalah deret aritmatika.
dia deret aritmatika, berarti bedanya sama dengan 2. Awalnya ya 2 juga. Berarti bisa kita tuliskan untuk mencari sigmanya suku ke gitu. Suku ke berarti UN. UN rumusnya apa kalau untuk aritmatika tadi? Iya, rumus dari UN adalah A ditambah N kurang 1 kali beda. Oh, baru ingat kembali. Oh iya, itu dia rumusnya. Nah, kita masukkan. A-nya sama dengan 2, B-nya juga 2. N-nya berapa? N-nya nggak perlu karena kita mencari suku ke rumusnya. Berarti A-nya 2 ditambah N-nya tidak dimasukkan dikali bedanya 2. Jadi 2 ditambah, ini kalikan dulu, 2N dikurang, ini kali lagi 2. Ini habis sehingga hasilnya 2N. Jadi UN sama dengan 2N. Nah, inilah ya UN, inilah yang notasi sigmanya. Sigma dari 2N. Nah, karena di sini N, berarti bergeraknya ini N juga. N dimulai dari 1. Ini kan suku pertama. Jadi N dimulai dari 1, berakhir di suku ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu dia. Jadi sekilasnya seperti ini. Nah, kita masuk pada contoh soal terlebih dahulu. Ada 4 contoh soal. Untuk yang soal 1, 2, 3 ini kita diminta untuk menjabarkan ke dalam bentuk deretnya seperti apa. Nah, kita lihat untuk nomor 1, sigma AI, I bergerak dari 1 sampai 5. Itu dalam bentuk deret seperti apa dibuatnya? Jadi I-nya ini yang di sini kita ganti dari 1 sampai 5. Jadi ini sama dengan A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 sampai A5. Karena dia dari 1 sampai 5. Udah selesai sampai sini aja. Gampang ya ternyata. Gitu. Selanjutnya nomor 2. Sigma 2J kurang 1, J bergerak dari 2 sampai 4. Jadi yang diganti itu J-nya dari 2, berarti 2, 3, 4. Jadi tulisnya nanti, nah, kurung siku dulu, buka kurung lagi. 2J, J-nya dimulai dari 2, berarti 2 kali 2 kurang 1. Tambah, kan sigma artinya penjumlahan. Terus, ini ada 2, dimulai dari 2, berarti sekarang 3 lagi. 2 kali 3 kurang 1 tambah 2 kali 4 kurang 1. Nah, dimintanya cukup sampai sini. Kalau mau diteruskan sampai hasilnya juga boleh. Selanjutnya, untuk nomor 3, ini jadinya sigma K 3 pangkat K bergerak dari 1 sampai 3. Ganti aja, jadinya 3 pangkat 1 tambah 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 3. Terus yang keempat ini dari yang deret kita buat dia jadi dalam bentuk notasi sigma. Seperti apa? Nah, kalau kita lihat ini deret apa dia? 3 ke 7. Bedanya 4. 7 ke 11, 4 juga. 11 ke 15, 4 juga. Ternyata ini deret aritmatika. Nah, aritmatika. Dengan A-nya berapa? Suku pertama. A-nya 3. Beda itu adalah U2 kurang U1.
atau U3 kurang U2. Jadi yang dekat-dekatan. 7 kurang 3 berarti 4. Selisihnya ya. Nah, kalau untuk melihat notasi sigmanya itu berarti kita mencari rumus UN. Rumus UN apa? Rumusnya kita tulis di sini lah. Nah, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Nah, oh iya, ini tadi juga udah gitu. Berarti awalnya berapa? Awalnya 3. N-nya tidak perlu dimasukkan, itu yang akan kita cari nanti. B-nya 4. Berarti 3 tambah, nih kalikan, berarti 4N nih min 4, sehingga diperoleh 4N 3 kurang 4 itu hasilnya min 1. Jadi nomor 4 ini notasi sigmanya sigma dari, kita tulis agak di bawah karena dempet dia. Yang ini berarti notasi sigmanya sigma, nah, dari 4N kurang 1. Nah, dikurung seperti ini. Karena ini N, di sininya dimulai N juga, N dari ini U1 sampai berapa dia di 23 nih, U berapa? U1, U2, U3, U4, U5, U6 gitu. Jadi inilah notasi sigmanya. Kalau mau cara cepatnya kayak gini, dikasih tahu cara cepatnya 3 ke 7 bedanya itu berapa? Kalau deret aritmatika ya, khusus yang aritmatika, 3 ke 7 itu berapa? 4 bedanya. Langsung berarti sigma dari bedanya kan 4, berarti 4N. Kalau bedanya 3, 3N kayak gitu. Atau mau pakai huruf lain juga bisa, 3I, 4I. Karena ini bedanya 4, ini kita tulis 4I. Misalnya pakai I ya. Nah, ini yang pertama. Pasti dia di sini I dimulai dari 1. Kalau kita yang bikin sigmanya, itu I pasti dimulai dari 1. Nah, 4I. 4 kali 1 itu 4, tapi di sini 3. Untuk menjadikan 3 harus dikurang 1. Jadi sigma 4I dikurang 1, I dimulai dari 1 sampai hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gitu. Sama kan? Kalau ini menggunakan cara aritmatika dan ini menggunakan langsung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari notasi sigma. Lanjut, kita masuk untuk sifat yang pertama, ada sigma K. K ini adalah sebuah konstanta, angka nanti. I dari 1 sampai N itu sama artinya dengan N kali K. Nah, maksud dari sifat yang pertama ini seperti apa? Kita contohkan dengan angka. Jika ada sigma 6 I dari 1 sampai 4, nih contohnya seperti ini. Gimana ini? Ini langsung kita bikin 4 kali 6. Boleh sesuai dengan sifat yang pertama. Hasilnya kan 24. Kenapa bisa seperti ini? Karena yang dari sini aja itu kita artikan dulu sebagai 6, I dari 1, berarti I yang pertama sampai 4 tambah 6. Jadi ada berapa 6-nya? Ada 4, makanya 4 kali 6-nya sama dengan 24. Selanjutnya kita masuk sifat yang kedua, yaitu sigma KAI, K kali AI. K ini adalah sebuah konstanta, I dari 1 sampai N itu sama artinya dengan K kali sigma AI, I dari 1 sampai N. Nah, bagaimana contoh soalnya?
Kalau misalnya nanti ada sigma 3i, i dari 1 sampai 3, ini kalau menurut sifat langsung aja dibikin 3 dikali sigma i, sisanya kan i. Dari i bergerak dari 1 sampai 3. Nah, ini sama dengan berarti 3 dikali i 1 untuk yang pertama, tambah i yang kedua ditambah i yang ketiga, sehingga hasilnya 3 dikali 6, hasilnya 18. Apakah sama kalau misalnya kita masukkan 3 kali 1 tambah 3 kali 2? Ini kita buatkan dia, kita coba lihat apakah sama. I1 berarti 3 dikali 1 untuk i yang pertama, ditambah 3 kali 2 tambah 3 kali 3 gitu. Nah, 3 kali 1 itu berapa? 3 tambah 3 kali 2, 6, tambah 3 kali 3 itu 9. Hasilnya jadinya 18. Sama ya. Jadi sifat yang kedua ini contoh penggunaannya seperti ini. Nah, kita masuk pada sifat yang ketiga, yaitu sigma AI ditambah BI. Ini boleh tambah, boleh kurang. Jadi sama aja, nanti kalau tambah, nanti tambah di sini. Kalau dia kurang, kurang juga di sini. Jadi sigma AI ditambah BI, I dari 1 sampai N itu bisa kita pecah. Jadi sigma AI, I dari 1 sampai N tambah sigma BI, I dari 1 sampai N. Nah, kalau tambah, tandanya juga tambah. Kalau kurang, tandanya juga kurang. Contoh soalnya seperti apa untuk sifat yang ketiga ini? Contohnya itu kalau nanti ada sigma 3i tambah 2 pangkat i. I dari 1 sampai 3. Nah, ini bisa kita pecah. Jadinya berapa? Jadinya kita bikin seperti ini. Sigma 3i untuk yang pertama, i dari 1 sampai 3 ditambah sigma 2 pangkat i. Gitu. I dari 1 sampai 3. Ininya bergerak i-nya sama. Nah, kalau ini tadi sudah kita buktikan, ini menggunakan sifat yang kedua, berarti bisa kita tulis 3 kali i bergerak dari 1 sampai 3. Berarti 1 tambah 2 tambah 3. Gitu. Tambah, nah 2 pangkat i dari 1 sampai 3. Berarti 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3. Hasilnya berapa ini? Ini tadi 18 karena 3 dikali 1 tambah 2 itu 3 tambah 3 itu 6. 3 kali 6 itu 18 ditambah 2 pangkat 1 itu 2. Ini kita tulis di bawahnya aja, 2 tambah 4 tambah 8, hasilnya 14. Sehingga kita peroleh 32. Nah, ini dengan cara yang dipisah, sama seperti sifat yang ketiga. Bagaimana kalau kita masukkan langsung dia? Jadi, ini jangan lupa dikurung seperti ini. Jadi 3 langsung kita masukkan 1. Jadi 3 kali 1 tambah 2 pangkat 1 untuk i sama dengan 1 tambah 3 kali 2 tambah 2 pangkat 2 untuk i sama dengan 2, dan untuk i sama dengan 3 berarti 3 kali 3 ditambah 2 pangkat 3. Itu apakah sama nanti hasilnya? Jadi 3 kali 1, 3 tambah 2 pangkat 1 tetap 2, berarti 3 tambah 2, 5 tambah
3 kali 2 itu 6. 2 pangkat 2 itu 4. Berarti 6 tambah 4, 10 tambah 3 kali 3, 9. 2 pangkat 3 itu 8. Berarti 9 tambah 8 itu 17. Hasil akhirnya berapa? 32. Nah dia kegunaan atau bagaimana penggunaan sifat yang ketiga ini. Seperti contoh ini. Selanjutnya kita akan masuk pada sifat yang keempat. Nah, kita masuk pada sifat yang kelima, yaitu sigma Fi, I dari N sampai N, itu sama artinya dengan sigma Fi kurang P, I dari N tambah P sampai N tambah P. Nah, soal yang seperti ini biasanya digunakan untuk menyamakan batas. Kalau nanti ada soal pembuktiannya itu atau disuruh menyelesaikan sigma I dari 1 sampai 7, ini fungsinya misalkannya AI ditambah sigma DI, fungsinya berbeda dan batasnya juga berbeda, 3 sampai 8. Nah, kalau seperti ini kan kita tidak bisa menyelesaikannya. Polanya berbeda, batasnya juga berbeda, jadi kita harus menyamakan dulu batas awalnya dengan sifat yang kelima ini. Jadi kalau ada nanti soalnya sigma 3i dari 1 sampai 4, yaitu ini sama artinya dengan sigma. Kalau I-nya ini kita menginginkan 3, misalnya seperti ini. I-nya kita inginkan 3, menyamakan dengan pola yang selanjutnya. Jadi harus menambahkan berapa? 1 tambah 2. Jadi P-nya ini 2. Nah, fungsinya ini berganti jadi 3. I dikurang 2, kalau batasnya ini ditambah berarti polanya ini berkurang. Ini berarti ditambah sampai 4 tambah 2, 6. Seperti ini. Nah, hasilnya sama atau tidak? Kita coba. Berarti ini kan hasilnya I-nya sama dengan dari 3 sampai 6. Kita coba keluarkan 3-nya yang merupakan sifat dari notasi sigma yang kedua tadi. Berarti kita keluarkan konstantanya, tinggallah I kurang 2 kali I-nya dimulai dari 3. 3 dikurang 2 tambah terus 4, 5, 6. Berarti 4 kurang 2 tambah 5 dikurang 2 tambah 6 dikurang 2. Nah, artinya kan 3 kurang 2, 1. 4 kurang 2, 2. 5 kurang 2, 3. 6 kurang 2, itu 4. Sama artinya dengan 3 kali I-nya dari 1. 1 sampai 4. Nah, sama kan? Ini dia fungsi dari sifat yang kelima. Jadi menyamakan batas awalnya agar bisa lebih disederhanakan suatu permasalahan. Sama juga apabila nanti dia ingin mengurangkan. Kalau ini 3, ini 1, kita mau menyamakan I sama dengan 1, berarti ini dikurang. Jadi sifat yang ke-6 bisa kita tulis sigma Fi I dari N sampai N itu bisa kita buatkan dia sigma F I tambah P, berarti di sini kurang. I sama dengan M kurang M kurang P sampai N kurang P. Jadi kalau misalnya batasnya mau kita naikkan, itu berarti
polanya kita turunkan, kita kurang. Batas awal dan batas akhirnya kita tambahkan, berarti polanya kita kurangkan. Tapi kalau batas awal dan akhir kita kurang, berarti polanya kita tambahkan. Ini adalah sifat yang keenam. Selanjutnya kita masuk pada sifat dari notasi sigma yang ketujuh, yaitu sigma AI tambah BI di kuadrat I dari 1 sampai N itu sama dengan sigma AI di kuadrat, nanti dimulainya ini sama semua, ditambah 2 dikali sigma AI BI ditambah sigma BI di kuadrat I dari 1 sampai N semua. Nah, ini Ananda harus ingat terlebih dahulu, A tambah B di kuadrat, A ditambah B di kuadrat itu apa? A kuadrat tambah B kuadrat, salah. A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Begitu juga untuk notasi sigma, jadi berlaku. Nah, contohnya dalam penggunaan soal seperti apa? Kalau nanti soalnya itu sigma I ditambah 2 pangkat I di kuadrat. I-nya dari 1 sampai 3. Nah, coba kita cek apakah dia akan sama apabila kita menjabarkannya dengan tidak menjabarkannya. Terlebih dahulu kita kerjakan yang untuk penjabaran. Jadi sigma I kuadrat yang pertama berarti I di kuadrat, I dari 1 sampai 3 ditambah sigma 2 kali sigma I dikali 2 pangkat I dari 1 sampai 3 ditambah gitu. Berapa lagi? Sigma BI, berarti 2I, 2 pangkat I di kuadrat I dari 1 sampai 3. Berapakah hasilnya? Yuk kita kerjakan dulu. I kuadrat berarti nanti dari 1 sampai 3. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah. Selesai untuk yang pertama. Untuk yang kedua lagi, 2 dikali I dikali 2 pangkat I. Berarti dimulai dari 1. 1 kali 2 pangkat 1. Untuk yang I1. Untuk I kedua berarti 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 2 pangkat 3. Karena yang diganti itu adalah I-nya. 2 pangkat 3 tambah. Nah, ini 2 pangkat I di kuadrat. Nah, eksponen kelas 10 pelajaran eksponen. Kuadrat pangkat dipangkatkan lagi. Berarti 2 pangkat 2I. Jadi ini sama artinya dengan 2 pangkat 2I. Jadi sigma 2 pangkat 2I. Berarti 2 pangkat 2 kali 1 untuk yang pertama. Kalau yang kedua berarti 2 kali pangkat 2 kali 2 tambah 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, seperti ini. Jadi langsung ini 1 kuadrat, 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat itu 9, berarti hasilnya 14 ditambah 2 dikali. Ini 2, 8. 8 kali 3, 24. Ini tadi 2, ini 8, ini 24. Hasilnya 34 ditambah 2 kali 1 itu 2, berarti 2 pangkat 2, 4. 2 kali 2 itu 4, 2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2, 4 kali 2-nya. Jadi 16
2 kali 3, 6. 2 pangkat 6. Berarti 64. Hasilnya 84. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya ini 68. Ini berarti 14 tambah 68 tambah 84. Hasilnya ini berapa? 152, 166. Apakah sama dia apabila nanti kita tidak menjabarkan, langsung masukkan i-nya dari 1 sampai 3. Langsung 1 ditambah 2 pangkat 1 berpangkat 2 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 berpangkat 2 ditambah 3 ditambah 2 pangkat 3 berpangkat 2. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya berapa? 2, ini 3 dikuadrat. Ditambah 4 tambah 2, 6 kuadrat ditambah ini 8 tambah 3 itu 11 dikuadrat. Hasilnya ini nanti 9 tambah 36 tambah 121. Ini aja udah 130, ujung sama ujung, tambah 36, 166. Sama hasilnya. Nah, inilah 7 sifat dari notasi sigma. Jadi sifat-sifat ini dapat kita gunakan untuk pembuktian lanjutan. Jadi ini hanya sekedar, oh seperti ini loh, sifat yang ketujuh penggunaannya begini, sifat yang ketiga penggunaannya seperti tadi, yaitu. Demikianlah video pembelajaran kali ini dengan materi notasi sigma. Semoga dengan video ini dapat mempermudah kita semua dalam memahami notasi sigma. Dan jangan lupa tetap di rumah aja dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.